Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live stream kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah akan memberlakukan penyesuaian tarif royalti baru bagi sektor pertambangan batubara dan mineral pada tanggal 26 April 2025. Meski demikian, perubahan royalti minerba tersebut hingga saat ini telah menjadi polemik di kalangan pelaku usaha pertambangan nasional. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beleit baru yang akan resmi berlaku sejak 26 April 2025 ini mengatur penyesuaian tarif royalti sektor pertambangan seperti batubara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. PP nomor 19 tahun 2025 merupakan pengganti PP nomor 26 tahun 2022 sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PP ini juga mengatur 5 jenis utama PNBP di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral, penggunaan sarana dan prasarana, denda administratif, penempatan jaminan atas ketidakpatuhan pelaku usaha. Sementara penyesuaian tarif royalti untuk komoditas nikel berdasarkan harga rata-rata acuan internasional atau harga mineral acuan atau HMA. Tarif royalti untuk biji nikel jika HMA di bawah $18.000 Amerika per ton, maka tarifnya sebesar 14%. Dan jika HMA berada di atas 31.000 per ton, tarifnya naik menjadi 19%. Sedangkan untuk produk pemurnian seperti nikel pig iron, nickel matte, dan ferronikel memiliki tarif berkisar antara 3,5 hingga 7%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan tarif royalti dari sektor pertambangan nikel. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Seperti yang sudah disebutkan, ada biji nikel, kemudian ada nikel pig iron, nickel matte, kemudian ada ferronikel. Masing-masing berdasarkan dari harga mineral acuan tadi. Ini dia datanya, dikurang dari $18.000 Amerika per ton, kemudian sampai dengan biji nikel dengan kadar kurang dari 1,5%. Dan berikut nikel pig iron juga datanya sama. 5% sampai dengan 7%. Kalau kita lihat penyesuaian royalti nikelnya. Kemudian nickel matte. Selanjutnya kita cermati. Oke, itu dia. Untuk nickel matte 3,5 sampai dengan 5,5% dari harga per tonnya. Dan selanjutnya ferronikel. Dari 4% sampai dengan 6% pergerakan dari royalti nikel begitu ya, berdasarkan PP nomor 19 tahun 2025. Baik, pemirsa, kita akan cermati jenis-jenis PNBP. Ini berdasarkan PP nomor 19 tahun 2025, ada pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral, penggunaan sarana dan prasarana, kemudian denda administratif dan penempatan jaminan atas ketidakpatuhan pelaku usaha. Baik, itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Nanti kita akan bahas tentunya bersama dengan narasumber kita terkait dengan informasi dilema penerapan tarif royalti baru Minerba. Dan sudah tersambung bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Halo Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Terima kasih atas waktunya. Kemudian ada Bu Medi Catherine Linkis, Sekretaris Umum Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia. Halo Bu Medi, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Tapi Baik. kurang baik ya suasananya. Baik. Kalaupun tidak baik itu di bagian yang mana? Mungkin bisa diupdate terlebih dahulu nih terkait dengan ada rencana penerapan tarif royalti baru untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara, khususnya nikel ini Bu, silakan. Iya, terima kasih Mas Pras. Halo Pak Arif. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan kurang baik adalah tahun ini kok jadi tahun suram gitu ya buat industri pertambangan karena dari awal sejak awal tahun begitu banyak kado tahun baru nih dari Oke. pemerintah
ke industri tambang dan bertubi-tubi Mas Pras, kok kayaknya kita nggak dikasih jeda, nggak kasih napas gitu ya. Hmm, Karena dari awal kita sudah dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, contohnya oke. yang ulang-ulang saya sampaikan dari biodiesel B30, B35 menuju B40, kemudian dengan DHI hasil ekspor dari 30% jadi 100%, 3 bulan jadi setahun. Oke. Kemudian bulan depan nanti kita sudah bersiap dengan global minimum tax 15%, kemudian upah minimum 6,5%, kemudian biaya reklamasi sudah naik, kemudian biaya-biaya lain kayaknya juga ikut nih euforia kenaikan. Nah, Oke. kali ini kita dapat kado baru lagi nih Mas Pras, PP 19 tahun Oke. 2025. Hmm, Apa PP 19 tahun 2025? Aduh, surat cinta yang sangat menusuk hati ya. Jadi inget mantan gitu ya Mas. oke. Kenapa? Karena di tahun ini tuh kita dapat PP 19 tahun 2025 ini mengenai kenaikan royalti yang mungkin sudah disampaikan oleh Mas Pras tadi ya Iya. di awal bahwa kenaikan royalti atau kewajiban kepada negara terkait nikel, baik biji nikel maupun nikel olahan, nikel pig iron maupun ferronikel. Nah, di PP 19 ini kan sudah mengatur dengan sangat amat jelas nih 15 hari, artinya kan berapa hari lagi ya? 10 hari lagi nih Mas Pras. Oke. 10 hari lagi nih kita sudah harus bersiap dengan optimalisasi efisiensi biaya produksi. Hmm, Kenapa? Karena kan harga juga makin turun nih Mas Pras. Belum ada tanda-tanda kehidupan dia mau mendaki ke gunung nih. Harga hmm, nikel di oke. mana kita ditambah biaya-biayanya. Nah, sebenarnya kita juga sejak awal sudah menyampaikan keberatan dan masukan-masukan kita adalah cobalah dilihat lagi kondisi saat ini ya bahwa Oke. harga nikel tidak baik-baik saja gitu ya. Hmm, Dua, biaya-biaya lain juga sudah begitu membebani dan sudah harus terlaksana dan terimplementasikan. Nah, di PP yang baru ini kan kita dikasih waktu 15 hari sejak diundangkan kemarin. Nah, yes. kita kemarin sudah berdiskusi juga nih dengan Direktorat Mineral dan Batu Bara, masukan-masukan kalau bisa di-delay, kalau bisa ada renegosiasi. Pada intinya kita sama-sama mau berjuang untuk penerimaan negara, karena negara lagi butuh ya. Dan yang pasti kan apa yang kita lakukan ini kan juga bukan hanya semata-mata bagaimana kita mencari profit, tapi kita juga tahu bahwa begitu banyak kewajiban ke negara yang memang bukan hanya sekedar menjadi beban kita, tapi yuk kita sama-sama mengolah hasil alam kita untuk penerimaan negara dan Oke. untuk masyarakat Indonesia. Tapi kalau pengusaha terlalu terbebani, bagaimana nanti dampak produksi di mana para perusahaan juga akan Hmm, melakukan efisiensi produksi. Nah, kalau sudah efisiensi produksi, penerimaan negara juga turun ya Mas Pras ya. hmm. Nah, ini yang sedang kita negosiasikan, Mas Pras. Mudah-mudahan pemerintah mendengar nih keluh Oke. kesah kita dan kita lihatlah hasilnya. Semoga ditanggapi nih, Mas Pras. Baik, baik. Nah, ini menarik. Lantas dari Himitex Center sendiri melihat bagaimana, Mas Arif? Apakah momentum terbitnya belit baru ini juga sudah tepat begitu terkait dengan penyesuaian tarif royalti di sektor minerba begitu? Baik, jadi terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita melihat momentumnya, ini kan perekonomian kita kan sedang sangat-sangat tertekan ya. PHK juga sudah mulai ada di mana-mana, merajalela. Jadi memang eh, kalau kita bicara momentum, itu momentumnya kurang tepat. Bahwa kalau dari kita kalau kalau ya dari sisi soal kenaikan tarif atau apapun, mungkin itu memang salah satu cara tergampang ya untuk kemudian meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Oke. Walaupun hal yang lebih penting lagi yang lainnya sebenarnya adalah soal tata kelolanya yang perlu harus diperbaiki setransparan mungkin, seakuntabel mungkin Mas Pras. Sehingga potensi-potensi yang selama ini masih di luar sistem dalam tanda petik ilegal itu bisa masuk ke dalam sistem dan bisa dipajaki secara resmi oleh negara begitu. Oke, itu dia yang perlu disasar justru kalau dari Himitex Center begitu, Mas Arif. Betul, Mas Pras. Oke. Nah, bicara mengenai kenaikan ataupun penyesuaian tarif royalti ini, kalau misalnya Bu Meidi bisa menjabarkan, tadi kan sempat disebutkan harganya sedang turun. Nah, berdasarkan PP ini, apakah pada saat belum menyentuh harga yang sesuai dengan PP 18.000 dolar Amerika per ton ini, tidak akan terkena dari kebijakan PP ini atau bagaimana sih sebenarnya mekanismenya, Bu? Ya, pasti dong Mas Pras. Hmm, Karena gini, dalam PP yang terbaru ini kan batasan itu minimal 18.000. Artinya 18.000 ke bawah untuk biji nikel ya. ya. HMA 18.000 ke bawah itu kita Hmm, sudah dikenakan beban royalti 14%. Baru oke. progresif 18.000 ke atas seterusnya Hmm, sampai ke ya, ya. 19%. Pertanyaannya Mas Pras,
saat ini harga bukan tambah naik tapi tambah turun. Di mana Hmm, tambah turun? Kita bertanya, kapan ya harga nikel menembus 18.000 gitu ya. oke. Nah, ini juga nanti tadi Pak Sarif juga menyampaikan mengenai pajak. Bagaimanapun juga kita di perusahaan pertambangan, pajak kita kan dibebankan pada sisi badan usaha gitu ya. Badan usaha pertambangan gitu. Kalau kita melihat laporan perpajakan perusahaan pertambangan yang dilaporkan kayak kemarin nih kita baru laporan-laporan bulan Maret gitu ya. Nah, itu akan berdampak loh Mas Arief, ya, Mas Pras, bahwa pada Oke. saat perusahaan mengurangi kapasitas produksi, artinya kan penerimaannya kan berkurang gitu ya. Nah, dari sisi royalti atau non-tax, PNBP, kemudian juga dari sisi pajak, yang tadinya pemerintah berharap, wah dapatnya gede nih kalau misalnya penempatan royaltinya dinaikin sampai misalnya 14 sampai 19%. Artinya ya harap-harap pasti revenue-nya naik ya Mas Pras ya. Tapi kan kalau perusahaan satu dia tidak bisa melakukan produksi gitu ya. Dia Oke. atau mengurangi deh produksi, bukan tidak sama sekali tapi mengurangi produksi. Nah, artinya kan penerimaan negara dari sisi PNBP maupun dari sisi pajak kan otomatis berkurang. Nah, Hmm, kita kemarin sudah menyampaikan nih Mas Pras, kalau bisa ya di bawah 17.000, karena kita juga nggak tahu, kita sudah diskusi dengan luar ya, dari analis-analis nikel dunia, termasuk dengan LME juga, oke. apakah dampak dari PP terbaru yang diterbitkan oleh Indonesia ini akan berpengaruh ke grafik harga. Ya, Hmm, apakah ada sentimen positif nih dari terbitnya PP terbaru dan oke. menurut mereka itu kembali lagi bahwa produksi Indonesia juga sangat amat menentukan. Mungkin dengan berkurangnya kapasitas produksi, harga mungkin naik. Tapi kita tidak tahu Mas Pras ya, apalagi dengan kondisi ekonomi atau geopolitik saat ini dengan serangan Amerika dan lain-lain. Tapi kan kita harus melihat pada produksi kita dulu nih Mas Pras. Kita sampaikan ke pemerintah, bagaimana kalau tetap di 17.000 dulu, 17.000 kita memohon nih nego boleh ya pemerintah. Oke. HMA di 17.000, royaltinya tetap 10%, di atas 17.000 ke Hmm, 18.000 silakan ke 14%, kan progresifnya tetap dari 10%. Dan yang oke. kedua Mas Pras, kembali apapun yang dibuat oleh pemerintah tujuannya adalah peningkatan penerimaan negara gitu ya. Kan garis besarnya di situ. Nah, kalau dengan kondisi ini kami melihat sentimen negatif bahwa boro-boro mau meningkatkan penerimaan negara, yang ada penerimaan negara malah turun karena Hmm, banyaknya pengurangan kapasitas produksi. Tapi kami memberi solusi. oke. Solusinya satu adalah yang tadi saya sampaikan, boleh nggak HMA-nya itu di angka 17.000 ya, di atas 17.000 baru dibebankan gitu ya. 17 ke Oke. bawah ya tetaplah 10%. Yang kedua, kita memberi solusi bahwa ada sisi potensi penerimaan negara yang bisa kita dapat nih. Salah satunya dari apa? Yaitu mineral pendukung Mas Pras. Hmm, Mineral pendukung di nikel salah satunya kobalt. Kenapa kita bersuara seperti ini? Karena kobalt itu sudah ada end produknya. oke. Kalau belum ada produknya Oke. jangan ya, berarti nggak ada Hmm, value-nya. Nah, kita sudah punya namanya PCAM atau prekursor baterai katoda yang namanya NMC, nikel, hmm, mangan, kobalt. Kalau sudah ada NMC atau nikel, mangan, kobalt, berarti kan ada materialnya. Bu, ya masa kobaltnya gratis gitu ya. Nah, oke. ini juga ada dasar Mas Pras, kita nyampaikan harus ada angka Hmm, untuk bahwa penerimaan negara dari sisi mineral pengikut. Alasan pertama, satu kita punya produk, oke. sudah ada produknya. Kedua, Indonesia saat ini produksi kobalt nomor 2 dunia Hmm, ya, setelah DRC Kongo. Ketiga, produksi kobalt Indonesia lah yang membuat ekspor band hmm, kobalt di baik. Hmm, Kongo gitu. Nah, ya, ya. ini ada penerimaan negara Mas Mas. Dan yang keempat, Oke. untuk ke depan Hmm, menghitung mineral rare earth karena hmm, masih banyak. Nah, ini salah satu solusi kita. ya. Jadi kita bukan hanya membantah, tapi inilah solusi, tolong Betul, dipertimbangkan. nanti kita akan lihat apakah solusi itu bisa menjadi bahan pertimbangan mengingat nanti tanggal 26 April begitu ya dari PP nomor Yes. 19 ini akan berlaku. Kita bahas di segmen berikutnya. Bu Medi, Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan tarif royalti di sektor minerba. Nah, Mas Arief, lantas sejauh mana nih efektivitas penyesuaian tarif royalti minerba ini terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang memang disasar begitu dari kebijakan ini?
Baik, jadi kalau kita lihat trennya sebenarnya sempat tahun terakhir PNBP dari sektor SDM ini selalu melebihi target. Bahkan di Hmm, tahun 2024 itu mencapai 115-an persen. oke, Artinya dari sektor PNBP di SDM itu sudah selalu on the track lah berdasarkan target yang dibebankan oleh pemerintah. Tapi memang saat ini pemerintah perlu menambal adanya kelesuan dari sektor perpajakan dalam hal ini. Sebagaimana kita tahu, sebagaimana rilis pemerintah, per Februari itu baru di angka 8, sekian persen. Nah, tapi memang tadi tentu kalau mau cara gampang ya dengan menaikkan tarif, walaupun tadi disampaikan oleh Bu Medi ya, hmm, bisa saja justru itu harapannya bisa tidak sesuai harapan ketika nanti kapasitas produksi dari di sektor tambang ini menurun. hmm, Kalau sama dengan dinaikkan tarifnya itu otomatis akan naik tadi kalau yang di bawah oke, 18 ketika harga di bawah 18.000 itu kenaikannya 4% ya Bu Medi ya. hmm, Itu kan artinya ada kenaikan kurang lebih sekitar 40% peningkatannya gitu. Ini oke, asumsi hmm, kapasitas produksi itu tetap. Tapi ketika kapasitas produksi itu turun, tentu ini kan yang akan menjadi di satu sisi targetnya juga tidak sesuai harapan, di sisi lainnya tentu ya. ini akan berdampak terhadap sektor-sektor ikutan lainnya gitu. Oke, Mas Arief. Kemudian ya, Ya, menarik. Kalau kita lihat realisasi pendapatan negara dari PNBP per 28 Februari tercatat baru 76,4 triliun, ya, 14,9% terhadap APBN tahun 2025. Anda melihat bagaimana komposisi ini? Apakah memang ini yang masih berusaha dikejar, ataukah sudah sesuai target, atau bagaimana nih? ya. Jadi kalau kita lihat di target 2025 ini itu Ya, kan di angka 513 triliun untuk PNBP. yes. Kemudian rinciannya lagi untuk PNBP di sektor SDM itu 218 triliun. Nah, ini kalau kita bicara secara keseluruhan untuk 2 bulan Januari dan Februari itu di angka 15-an persen itu menurut saya masih masih sangat bisa dikejar ya Hmm, dengan kondisi yang artinya tidak ada perubahan tarif pun hanya hmm, dari si SDM-nya aja itu saya kira itu masih bisa dikejar. Tapi memang ini kita punya punya keperluan, punya kepentingan untuk menambal sektor penerimaan yang lain begitu Mas Pras. oke. Jadi ini menjadi PR tersendiri memang untuk pemerintah bagaimana mengoptimalkan semua potensi yang ada dan lebih-lebih lagi bahwa kita sama-sama tahu bahwa Ya, Presiden kita punya banyak program yang memang harus dibiayai. Bagaimana caranya dibiayai tidak dengan terlalu banyak berhutang. Saya tidak mau bilang tidak berhutang ya karena tidak oke. mungkin, tapi dengan tidak terlalu banyak berhutang sehingga dari sektor penerimaan pajak dan penerimaan pajak ini yang memang dikejut untuk dioptimalkan begitu. Nah, Hmm, harapannya sebenarnya apakah kemarin dalam prosesnya itu dari asosiasi-asosiasi ini belum begitu dilibatkan. Tadi kalau disampaikan Bu Medi itu kan ada solusi-solusi alternatif sebenarnya hmm. untuk bagaimana meningkatkan PNBP dari sektor SDM ini begitu Mas Pras. Baik, nah ini bagaimana lantas Bu Medi dengan upaya yang sudah dilakukan tadi mencoba untuk melakukan upaya negosiasi lah ya dengan pemerintah terkait dengan kebijakan tarif royalti baru ini. Menurut Anda akan positif begitu bisa diterima kemudian nanti akan ada penyesuaian kah atau bentuk insentif lain yang diberikan oleh pemerintah? Iya, Mas Pras. Jadi diskusi kemarin ya Hmm, di hari Kamis kita hmm, setelah dapat surat diundang oleh Kementerian SDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara oke, memanggil seluruh pelaku, tapi kali ini nikel karena mungkin hmm, nikel yang paling banyak berdampak gitu ya. hmm, Baik dari sisi upstream maupun dari sisi downstream. Jadi banyak smelter juga hadir dan oke, kami memberikan laporan faktual mengenai laporan keuangan hmm, di tahun 2024. ya, ya, Kenapa? Karena kita lihat 2023 ke 2024 kan harga signifikan turun ya Mas Pras ya. Itu oke, belum dibebankan dengan banyaknya beban tahun 2025. hmm, Beberapa perusahaan bahkan sudah minus ya. hmm, Ada beberapa, nggak semua. Beberapa perusahaan tuh ada yang minus bahkan termasuk PT Vale gitu ya di tahun hmm, 2024 kemarin. Dan ada juga smelter-smelter kecil juga dalam tanda kutip berdarah sebenarnya Mas Pras. Jadi oke,
saat ini lagi bleeding, lagi suffering, tapi tetap ditambah lagi nih penyakitnya nih. Hmm. Sudah klimaks banget, sudah penyakit stadium 5, ditambah lagi komplikasi gitu kata teman-teman tambang. Nah, kalau Oke. di sisi tambangnya Hmm. ada pembantahan yang menyatakan bahwa sisi positif di kita nih Mas Pras ya, di down Hmm. upstreamnya, di tambangnya bahwa karena dengan keterbatasan ini mau nggak mau kan membuat harga nikel premium ya Mas Pras ya. Keterbatasan membuat Hmm. premium sehingga para anggota kami nih, para pelaku tambang saat ini saya juga coba koordinasi tanya mereka gimana Hmm. kontraknya. Oh kali ini kita bikin harga nikel premium. Kalau Hmm. biasanya harga HPM ya kita tambah HPM plus 10 plus 15. Kali ini saya minta HPM plus 25. Wah bagus juga gitu ya. Tapi Hmm. kan sayang gitu lah. Akhirnya kan B2B ini jadi nggak sehat Mas Pras. Yang saya Oke. Ya. khawatirkan pelaku industri downstreamnya yang akan tambah drop karena penerimaan Hmm. kita banyak kan dari sana Hmm. sebenarnya ya. Nah, ini yang mungkin harus dicermati oleh pemerintah. Kita sudah bersuara kemarin Mas Pras Oke. menyampaikan masukan, Hmm. solusi, ide, Hmm. kemudian juga pemerintah minta feedback dari kita membuat laporan-laporan keuangan Hmm. dari tahun kemarin seluruh perusahaan pertambangan untuk di-compare Mas Pras. Benar Hmm. nggak sih dampaknya sentimen Oke. negatifnya terlalu parah kalau dibebankan Hmm. nih. Kita bikin simulasi Mas Pras. Hmm. Royalti 10%, laporan keuangannya seperti apa? Royalti 14%, laporannya seperti apa dan mungkin akan Hmm. berdampak ke pajak. Pajaknya dampaknya seperti apa? Jika ada perbedaan royalti kali ini. Mudah-mudahan Mas Pras Oke. Oke. nanti minggu ini dia akan bersurat dan Baik. mungkin minggu ini kita akan diundang kembali sebelum Hmm. pelaksanaan hari H nanti Mas Pras tanggal Nah, itu 2. dia. Apakah masih bisa ada perubahan di sana? Masih bisa digoyang? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arif Rohman dari Happy Tech Center, kemudian Ibu Mehdi, beliau adalah Sekretaris Umum dari APNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Nah, bicara mengenai upaya-upaya yang tengah dilakukan, sampai mengingat ini peraturan sudah diundangkan, kemudian nanti akan berlaku di 26 April. Menurut Anda masih ada pintu masuk yang masih bisa dimanfaatkan lah begitu paling tidak oleh pelaku usaha pertambangan nikel, Bu Mehdi? Iya, Mas Pras, kami sih masih positif ya, Mas Pras ya. Buktinya pemerintah masih mau mengundang untuk berdiskusi dan berdialog. Oke. Kalau kita lihat masih ada ruang terbuka sebelum hari H nanti. Ini kan PP. Siapa tahu Mas Pras di turunannya, Hmm. peraturan turunannya yaitu Permen itu ada sedikit perubahan-perubahan yang tidak begitu lari dari PP. Tapi kembali Oke. lagi, pemerintah masih buka ruang dialog. Hmm. Kemudian kita juga masih memberikan masukan. Dan yang paling penting kan tadi sudah disampaikan Mas Pras. Jangan sampai nanti penerimaan negara malah turun dari apa yang diharapkan. Hmm. Kemudian ada solusi dari mineral-mineral pengikut, bukan hanya kobalt dan mineral dari yang lain. Nah, karena Oke. ujungnya kita akan berbicara mengenai rare earth. Yang kedua juga sentimen terhadap harga, apakah akan ada peningkatan kenaikan. Yang keempat juga yang paling penting Mas Pras, dengan kondisi saat ini mau nggak mau penambang menjual kadar kembali, menjual kadar yang tinggi cadangan kembali. Cadangan kita bagaimana Mas Pras? Hmm. Kasihan smelter kalau kita bilang kasihan downstreamnya nanti ya. Dan yang keempat adalah bagaimana sih insentif yang diberikan untuk mendukung ekosistem baterai? Ya Oke. kembali lagi ada mungkin Mas Pras baca PP 19 yang terbaru ini ada kalimat untuk royalti 2% biji Yes. nikel di bawah 1,5%, Ya. tapi Hmm. itu untuk mendukung ekosistem baterai. Pertanyaannya, ekosistem baterai belum terbentuk, Mas Pras. Nah, Baik. jadinya royalti 2% nggak berlaku dong, Ya, gitu ya. ya, oke. Nah, dan yang kedua, dan tiap bulan kan kita sudah rilis harga kobalt. Kok Hmm. tidak ada implementasinya? Nah, ini sih masukan-masukan kita, mungkin kita bisa review dan pemerintah menunggu Hmm. dari para pelaku usaha, baik upstream maupun downstream, untuk memberikan laporan, Mas Pras. Oke. Mudah-mudahan didengar ya, Mas Pras. Ya, Baik. sebentar Berarti lagi saja. minggu ini masih berproses begitu ya, Bu Medi. Kita Betul, tinggal tunggu nanti betul. hasilnya. Baik, baik. Nah, Mas Arief, perubahan tarif royalti ini ternyata tadi dinilai akan berdampak juga terkait dengan sektor tambangan nikel lah khususnya begitu. Apakah juga nantinya akan memberikan dampak juga terkait dengan setoran royalti ke depannya? Tentu kalau hitung-hitungan secara matematis tadi ya, Ya, itu tentunya akan bisa ada kenaikan kurang lebih paling nggak di 14% tadi, karena peningkatannya 10 ke 14 tadi oke. yang harga terendah. Tapi memang tadi kita harus pikirkan juga soal dampak dari multiplier efeknya begitu. Karena
nanti ketika nanti penambang-penambang ini, perusahaan-perusahaan tambang ini kemudian menurunkan kapasitas produksinya, kemudian juga terjadinya karena kapasitas produksi menurun ada banyak kemudian PHK, kemudian juga ada banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya untuk memproduksi itu juga berkurang karena hasil akhirnya berkurang. Itu kan juga akan berdampak yang luar biasa. Tidak hanya jadi kita kacamatanya kan tidak hanya soal kacamata peningkatan penerimaan negara juga, tapi bagaimana ekonomi ini juga bisa terus tumbuh di tengah tekanan global dan juga tekanan di dalam negeri seperti ini begitu. Itu kira-kira Mas Pras. Baik, nah lantas tantangan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun PNBP di tahun 2025 ini Anda melihat bagian dari mana? Ke internal kah atau justru faktor global juga ini yang memberikan tekanan? Ya, saya rasa dengan kemarin di awal tahun itu ada penghematan yang luar biasa. Itu kan juga salah satu faktor utama dari ekonomi kita ini kan government expenditure ya. Ketika kemarin belanja negara itu ditekan, dihemat itu tentu sangat luar biasa terhadap dampaknya terhadap perekonomian kita. Nah, ini kemudian juga kemarin yang kedua adalah soal Kortek yang belum begitu berfungsi sebagaimana mestinya itu juga Oke. menjadi banyak sekali faktur-faktur PPN yang seharusnya diterbitkan dan dibayarkan juga akhirnya belum terbayarkan Hmm. kemarin itu karena ada kesulitan dalam proses administrasinya. Nah, ini saya rasa dua hal yang ketika nanti di triwulan kedua ini nanti bisa teratasi itu juga bisa sedikit membantu untuk Oke. peningkatan penerimaan negara kita. Baik, terakhir Bu Medi, bagaimana harapan kemudian optimisme Anda terkait dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan saat ini? Kemudian bagaimana Anda melihat juga perlukah ada tadi yang belum sempat terjawab insentif lain begitu yang dibutuhkan misalnya? Iya, maaf Mas Pras. Jadi sebenarnya kan seperti tadi Mas Arief bilang, pemerintah juga harus melihat dari sisi efek Hmm. negatif apa efek positif nih dengan adanya aturan-aturan baru nantinya. Karena kita melihat tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau terjadi pengurangan ya kapasitas produksi, berarti dampaknya di mana? Penerimaan negara, bukan hanya penerimaan negara. Yang paling fatal adalah Hmm. takutnya adalah pemutusan tenaga kerja ya, terjadi PHK Hmm. lagi sangat amat bahaya loh Mas Pras ya. Ini mungkin Oke. ruang diskusi, ruang dialog kita negara demokrasi. Saya yakin pemerintah juga mau lah ya mendengar keluh kesah kita asal kita memberikan data yang faktual dan kita Hmm. memberikan angkanya. Angka ini yang betul-betul bisa diterima oleh pemerintah dan kita juga minta bantuan ke kementerian yang lain karena kan Hmm. efeknya juga ke kementerian yang lain nih Mas Pras kalau terjadi pengurangan produksi. Ya jadi mudah-mudahan minggu Hmm. ini sih sebenarnya Mas Pras ya pemerintah menunggu juga surat dari kita Ya. dan masih membuka ruang dialog sebelum disahkan, bukan disahkan, sebelum pelaksanaan di tanggal 26 April nanti dan Hmm. yang paling kami khawatirkan adalah aturan turunan. Kembali lagi, aturan turunan Hmm. ada Ya, Mas. ya. Mudah-mudahan di aturan teknis nanti apakah di Permen, apakah di Kepmen itu pemerintah bisa menjawab keluh kesah kita dan melihat multiplier efek nanti yang akan terjadi Hmm. jika ini tetap diimplementasikan. Baik. Mudah-mudahan Mas Pras, tolong bantu banget Hmm. doanya ya Hmm. Ya. biar ekonomi tetap jalan dari sisi pertambangan dan kita Oke. karena satu saya lupa sampaikan Mas Pras, biaya-biaya ini akan bertambah Hmm. karena saat ini kita sedang dalam transisi untuk ESG ya, Hmm. kembali lagi ESG artinya penambahan biaya dari ESG itu luar biasa Mas Pras dan itu Hmm. berlaku 1 Januari 2027 pada saat pelaksanaan paspor baterai. Nah, Oke. ini yang menjadi kekhawatiran kita bahwa Hmm. green energy dan transisi energi dan implementasi ESG ini itu costnya luar biasa. Apakah sudah ada harga premium nikel? Belum ada. Nah, kalau Hmm. ditambah begitu banyak beban, yang ada kita tutup ya Mas Pras. Ya mendingan lahan saya Hmm. tanam cabai karena cabai sekarang lagi mahal Mas Pras. Oke, oke, Per oke. kilo gitu. Nah, Baik, Bu ini Medi. Mas Ya, semoga Pras. nanti ada win-win solution yang disampaikan oleh pemerintah tadi melalui mungkin aturan-aturan turunan dari PP 19 tahun 2025 ini ya ke depannya begitu. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Bu Medi, Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga analisis yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali sampai berjumpa kembali Bu Medi, Mas Arief, terima kasih. Terima Terima kasih kasih Mas Ya. Mas Pras. Pak Arif, Bu Medi. Arif, tetap semangat. Selamat. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya. Nanti konsistensi negosiasi kebijakan tarif resiprokal.
Market Review segera kembali.